Pak Susno ada di situ, Bang Reja Indragiri di situ, nah, kan kumpul jadi satu semua orang-orang hebat. Insya Allah kalau orang-orang hebat ya, orang-orang cerdas berkumpul, pasti akan muncul ya suatu gagasan yang baik, gagasan yang hebat. Bang Bos, jangan, sabar aja, kita sabar, semangat, siap. Pak Prabowo naik apa itu? Misal Pak Prabowo nekan Kapolri, bisa nggak Bang? Bisa tenang aja. Ini kan kita makanya kita lagi kumpul. Besok ini kan kita kumpul semua nih. Besok ini kan orang-orang hebat semua yang kumpul. Nanti kita kita rumuskan ya agar apa? Agar muncul suatu gagasan, suatu ide yang akan membawa manfaat dalam penegakan hukum. Amin. Semoga berhasil, amin. Siap Arema. Bersatu lawan kezaliman. Iya, betul. Kita bersatu. Justru kita besok bersatu ini untuk melawan kezaliman. Siap merapat? Ya, merapat aja. Nanti kita kontak-kontakan aja. Kontak-kontakan kalau sudah sampai Bandung ya. Dapat kasih yang pasti. Amin. Jangan sampai kumpul enggak. Amin, tenang aja. Besok di Bandung, di Universitas Kristen. Bentar ya, saya baca dulu nih. Saya bacain nanti biar datang aja, silakan aja. Kita kumpul bareng. Di Universitas Kristen Maranta. Universitas Kristen Maranta, Bandung. Hah? Maranatha lagi, Mana? Maranatha. Oh, kan ada Iya. Maranatha. Universitas Kristen Maranatha, ya, di Bandung. Iya betul, Maranatha. Tenang aja, Kang Deddy aman, tenang wae. Maranatha, iya betul, Maranatha ya. Gak apa-apa, tenang aja. Itu pengacara mau dia responnya cepat kayak enggak, tenang aja. Kita siap untuk membela Kang Deddy. Ya, saya siap membela Kang Deddy. Terus jadi Pradi juga banyak kok, tenang aja. Pak Ugro sama Pak Razi ajak, iya, nanti kita telepon. Kemarin pagi juga Pak Ugro telepon-teleponan sama saya kok. Kemarin pagi itu Pak Ugro malah telepon duluan saya malah dia. Akhirnya saya telepon balik karena Pak Ugro orangnya baik banget. Saya kemarin pagi WA Pak Ugro Seno. Nah, begitu saya WA, nggak lama dari situ Pak Ugro telepon saya langsung. Nah, sampai saya nggak angkat tuh. Akhirnya saya telepon balik Pak Ugro. Alhamdulillah saya sudah diskusi kecil-kecilan lah sama Pak Ugro. Alhamdulillah Pak Ugro juga sangat mendukung. Pak Ugro juga memberikan nasihat-nasihat kepada saya, langkah-langkah apa saja yang harus diambil. Alhamdulillah saya dengan perkara ini alhamdulillah saya sudah bisa komunikasi dengan Pak Susno, bisa komunikasi dengan Pak Ugro. Ya alhamdulillah lah, kita ketemu dengan orang-orang baik ya. Mudah-mudahan kalau orang baik kumpul akan muncul ide-ide yang bagus. 11 bulan. Ya, tenang aja, kita jangan menyerah. Ya, sekarang ini ada orang yang takut ya dengan kebenaran. Ya. Sekarang ini ada kelompok yang berjuang mengungkapkan kebenaran. Ada kelompok yang menyembunyikan kebenaran. Kenapa? Ya karena ada orang takut dengan kebenaran. Jadi sekarang ini sudah zamannya ya, orang mengungkapkan kebenaran dilaporin, orang mau bicara jujur dilaporin. Sekarang ini sudah zamannya orang takut dengan kebenaran. Ya. Sementara kita berjuang mengungkapkan kebenaran. Tapi ya di sisi lain ada orang yang takut dengan kebenaran. Kelompok pasti yang pada hati juga Bang, ya siap. Insya Allah kita ibaratnya, yang penting ibaratnya saya tuh sampai dikasih nasihat terus kan. Jangan lupa baca doa Nabi Musa ketika Nabi Musa melawan penguasa yang zolim. Ya kan? Kita belajar dikit lah, belajar doanya Nabi Musa. Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Itu doa Nabi Musa ketika melawan penguasa yang zolim. Ya, kalau orang dikit lagi nggak apa-apa lah. Ya.
Ya, Pak Kapolri kemana nih Bang? Pak Kapolri kemarin nggak hadir ya, sangat saya sayangkan sekali. Pak Kapolri sidang pertama tidak hadir. Akhirnya dikasih waktu 1 minggu untuk memanggil kembali Pak Kapolri. Tapi kalau seandainya nanti tanggal 7 Pak Kapolri tidak hadir lagi, saya minta dipanggil untuk ketiga kalinya, terakhir kali. Andai kata ya mudah-mudahan Pak Kapolri hadir. Andai nggak hadir, ya biro hukumnya yang hadir. Yang penting dijawab lah, ya kan, jangan sampai ada orang yang ingin mengungkapkan kebenaran, ada kebenaran yang belum diungkapkan. Nah, saya berharap, ya artinya saya berharap, kita berharap semua, kita pasti berharap semua bahwa karena tadi sudah dibagi 2 kelompok, ada kelompok yang berusaha mengungkapkan kebenaran, ada kelompok yang berusaha menyembunyikan kebenaran. Kita sama-sama berharap dan berdoa mudah-mudahan Pak Kapolri berada di kelompok orang yang berjuang untuk mengungkapkan kebenaran. Mudah-mudahan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini juga berada di kelompok orang yang berusaha mengungkapkan kebenaran. Tapi andai kata nanti ternyata kebenaran ini belum juga terungkap, sampai pada akhirnya 8 terpidana ini tidak dibebaskan, tidak berubah statusnya, status terpidananya, ya kita sama-sama berusaha, kita sampaikan ke Pak Presiden agar orang-orang yang justru berusaha menyembunyikan kebenaran mohon untuk dicopot, ya, mohon untuk tidak dipakai lagi, ya mudah-mudahan aja lah, mudah-mudahan Pak Kapolri, sekali lagi saya berharap mudah-mudahan nih ya, mudah-mudahan video ini ditonton oleh Pak Kapolri, ya kita sama-sama berdoa, berdoa dan berharap Pak Kapolri adalah orang yang berada di kelompok yang berjuang mengungkapkan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita berusaha begitu aja. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Ya. Copot aja masalah belum ini. Ya, tapi kalau seandainya memang ternyata kita melihat justru orang yang kita harapkan ya berada di kelompok yang memperjuangkan kebenaran, namun ternyata ya mereka berada di kelompok orang yang justru berusaha menyembunyikan kebenaran, dengan sangat terpaksa ya kita bersama-sama ya menyampaikan kepada Pak Presiden, copot orang yang tidak bisa melindungi kita, orang yang tidak bisa mengayomi kita, orang yang tidak bisa ya mengungkapkan kebenaran, ya ini harus dicopot. Ya, Kapolres juga tidak datang di PK Sakatatal, padahal surat sudah dikirimkan. Nah, jadi kita menganggap kalau orang yang sudah tidak mau, tidak ada usaha untuk mengungkapkan kebenaran, ya kita berharap orang-orang ini dicopot. Ya, saya menyarankan, ya saya mengajak teman-teman semua, ya kalau seandainya ada teman-teman di sini yang tinggal di sekitar Jabodetabek, ya saya berharap ada nanti yang mengkoordinir, koordinator, kapan kita turun ke jalan, kita menyuarakan pendapat kita ke Pak Presiden untuk mencopot orang yang tidak menggunakan ya kekuasaannya untuk menegakkan keadilan. Gitu. Siapa kira-kira teman-teman di sini yang tinggal di Jabodetabek yang ada waktunya, yang kira-kira bisa mengkoordinir, ya kita menjaga-jaga. Kalau seandainya suara kita tidak didengar, ya kita rasanya perlu juga turun ke jalan, kita menyampaikan aspirasi kita kepada Pak Presiden, ya kepada Pak Presiden dan kepada Pak Presiden terpilih juga, ya kalau bisa orang-orang yang tidak bisa melindungi kita, orang-orang yang tidak bisa mengayomi kita, ya kita berharap sama Pak Prabowo nantinya jangan dipakai, ya karena kita pengennya kita ini dilindungi, kita pengennya kita ini diayomi, ya kita pengen bahwa penegakan hukum itu ada, kebenaran itu diungkap. Nah karena apa? Nah kita kalau seandainya sampai nanti pada akhirnya ya 8 terpidana ini sampai tidak bisa dibebaskan hanya karena CCTV tidak dibuka, hanya karena handphone tidak dibuka, ya mau tidak mau kita tidak bisa tinggal diam. Karena kalau seandainya dengan hal seperti ini aja, yang sudah viral seperti ini aja,
mereka juga tidak mau mengungkapkan kebenaran, artinya kita dalam situasi dan kondisi tidak aman. Suatu saat kita terancam, kita bisa ditangkap, ditahan, bahkan dihukum dengan seumur hidup hanya dengan bukti-bukti yang amburadul seperti ini. Ya. Jadi apa yang terjadi dengan sakat natal plus 7 terpidana itu bisa terjadi kepada siapa saja, ya. Bisa terjadi kepada kita, saudara kita, tetangga kita semuanya. Nah, jadi kita harus bergerak. Kita harus mencegah agar apa? Agar kejadian ini kita tidak akan saksikan lagi. Tapi kalau seandainya kita berdiam diri, kita tidak bergerak, tidak menyuarakan kebenaran, tidak menyuarakan keinginan kita, ya nanti kita setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun akan menyaksikan lagi hal seperti ini. Nah, kita rapatkan barisan tuh. Oke, rapatkan barisan. Jika di masa jabatan Pak Jokowi belum tuntas, Eki, betul. Nah, ini saya setuju nih, ada Nira ya. Nira, atau jika di masa jabatan Pak Jokowi belum tuntas, kasus Vina Eki lanjutkan ke presiden terpilih. Ya, kita sebelum presiden terpilih kita langsung kirim surat aja. Kalau seandainya belum tuntas perkara Vina Eki ini, nah, kita sebelum Oktober kita harus kirim surat. Kita harus turun ke jalan, kita sampaikan secara lisan maupun tulisan untuk presiden terpilih jangan pakai orang-orang yang tidak bisa melindungi kita. Kita merasa tidak aman, ya. Bayangkan, Bapak, Ibu-ibu, bayangkan ya. Kalau seandainya ya cara mengungkapkan kebenaran ya dengan cara seperti ini, bayangkan, coba kita lihat tuh si Aldi kemarin memberikan kesaksian sampai nangis kita. Saya juga di Mabes Polri kemarin ngelihat live-nya itu, saya nangis juga, ya kan? Apa mesti kita biarkan kalau seandainya ada orang yang disiksa, orang yang disetrum, orang yang dibalsem? Nah, artinya apa? Artinya kalau pemimpin yang kita harapkan untuk melindungi kita tidak diam, ya kita siap-siap nanti 2-3 tahun lagi atau 5 tahun atau 8 tahun lagi kita menyaksikan lagi hal seperti ini. Ya. Jadi kita jangan sampai di tahun berikutnya kita menyaksikan lagi hal-hal seperti ini. Ada orang yang disiksa sampai nangis sampai dia cerita begitu kan. Ya kita bayangkan tuh, coba lihat tuh pengacara-pengacara yang duduk di di kursi penasihat hukum itu kan, pada nangis semua kan. Bayangkan aja ya, ada orang yang disiksa seperti itu kan, kita kan sedih juga. Jadi jangan sampai ikan ditahan, bahkan dihukum seumur hidup, apalagi yang kita sangat sesalkan, ternyata orang-orang ini dihukum, ada barang ya yang bisa memastikan apakah orang ini pelakunya atau apakah orang ini bukan pelakunya. Nah, permasalahannya barang tersebut masih dikuasai oleh pihak mereka. Kenapa tidak dibuka? Kenapa tidak diungkapkan? Nah, kan kita kan pengen tahu, jangan-jangan CCTV ini justru menunjukkan ada muka-muka baru. Nah, kalau ada muka baru yang dilindungi, nah berarti mereka melindungi para penjahat. Nah, makanya kita paksa mereka harus buka. Selamat malam Pak Subairi ya? Iya. Malam Pak. Malam. Halo, malam Pak. Ya. Malah hilang deh. Laporkan Pak polisi sudah kasih. Iya, laporkan. Laporkan semua harusnya. Jangan sampai salam rahayu ya, salam rahayu juga. Ya kan saya juga sedih kemarin itu kan. Assalamualaikum Bang. Ya, silakan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, besok insya Allah hadir Bang. Oh ya, boleh hadir aja.
Ya, siap. Tapi aja Pak. Untuk turun ke jalan kita dari Ormas Eksersenefis siap untuk membantu sama ormas-ormas nanti kami kumpulkan untuk yang di Bandung. Boleh Gibas, ya. Manggala. Iya, ini Kita klasik kemarin Pak. kita udah saatnya karena kemarin kita menunggu ya. Kita ini dari ketua-ketua itu sebenarnya lagi menunggu karena kita nggak bisa ngambil keputusan karena sudah ada petinggi-petinggi yang mengurusin ini. Jadi kita tinggal gabung. Nah, gimana baiknya kapan kita mau koordinasi untuk Ya. mengkondisikan pasukan untuk turun ke jalan, Bang. Iya, benar. Karena kalau saya sih targetnya, kalau sampai nanti masa jabatan Pak Jokowi ini habis dan presiden terpilih dilantik lagi, perkara ini belum selesai, belum tuntas, ya kita tidak bisa tinggal diam ini. Ya Betul, Bang. Betul. artinya ibaratnya ya kita bisa bisa ibaratnya menduga bahwa mereka ini justru menyembunyikan kebenaran dan juga tidak bisa melindungi kita ini. Nah, tidak bisa melindungi kita. Kita dalam apa namanya dalam situasi kondisi yang dihantui rasa ketakutan gitu. Betul, 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 Bang. Betul, Kasihan, Bang. ibaratnya Jadi kasihan kita orang-orang lemah itu kasihan. Betul, kita juga orang Jawa Barat, Bang. Jadi kita ini sebenarnya bukan tinggal diam ya, tapi karena sudah banyak petinggi-petinggi yang turun, jadi kita juga hanya memantau terlebih dahulu. Tapi kayaknya ini udah saatnya lah untuk turun. Ya, benar. Karena Bang mungkin tahu juga kan, Iya, ormas paling terbanyak itu di Bandung. iya benar benar Kalau benar. kita turun, iya, ormas paling terbanyak itu di Bandung. Jadi kalau kita turunin semua, Bandung Lautan Ormas pasti kita ini nanti besok ini. Ya, Kalau memang memang sudah Bandung paling banyak dikoordinasikan, dong. justru itu. Ya kita bukannya memerangi apa-apa, tapi kita Iya, memerangi kezoliman benar. yang sudah terjadi, gitu bang. Nah, itu paling besok kita ketemu Kakak di tinggal di Bandung ya? lokasi. Tinggal di Bandung Iya sekarang? betul, iya kita Oh, posisi di Bandung, kebetulan juga di daerah Pasteur. oh iya. Deket. Deket. Besok saya dengan Kang Deddy mungkin eh, ketemu dulu sama Abang. Mau kita tukar-tukar ini dulu informasi. Habis itu kita tukar-tukar juga kontak masing-masing. Ya. Kalau butuh kapan mau diacarakan, kami juga kan dulu di PMPR itu eh Citarum Harum, alhamdulillah sukses. Citarum Harum. Habis itu lagi masalah-masalah korupsi-korupsi yang telah terjadi ya di instansi-instansi tertentu, saya saya tidak bisa jelaskan. Alhamdulillah selesai kita buat gitu. Nah kalau yang urusan kayak gini kita udah terbiasa untuk orasi-orasi, kita siap bang. Ya, mantap lah. Siap, siap bang. Ya. Besok kita ketemu di darat ya bang ya, biar Ya, jelas oke. bang. Siap, siap. Oke, siap, siap, siap bang. Semangat bang ya. Siap, semangat. Semangat bang. Siap, Siap, semangat. siap, siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, doa alhamdulillah kan akhirnya apa namanya pertemuan kita seperti ini walaupun hanya di Komal artinya membawa apa namanya manfaat. Ini yang saya harapkan ya, yang saya harapkan tuh ketika kita apa namanya live seperti ini ada manfaat yang kita dapatkan. Nah, ketika kita diberikan kesempatan tampil di TV ada manfaat yang kita berikan. Nah, jangan sampai saya kadang-kadang juga tidak suka sama teman-teman kita yang tampil di TV bukannya menggunakan kesempatan itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, seperti ini kan kita live. Nah, kita bisa tukar pikiran, diskusi, gagasan-gagasan apa. Ya, gagasan-gagasan apa yang harus kita lakukan agar apa? Agar tujuannya kita ini jangan hanya membicarakan masalah, tapi bagaimana upaya kita mencegah agar masalah ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Nah, agar apa? Agar ada manfaatnya. Kalau kita hanya sekedar live, ketawa, cekak-cekik, terus tidak ada manfaatnya buat apaan? Harus ada manfaatnya untuk waktu ke depan. Ya. Jadi akhirnya kita harus mencegah. Kita harus mencegah agar apa? Kalau perlu ya, yang namanya kezoliman seperti ini, inilah yang terakhir. Jangan sampai terjadi lagi. Kita sudah sudah terlalu capek kita melihat. Saya sendiri sebagai pengacara ya, saya merasakan gitu. Saya merasakan sebagai pengacara itu bagaimana sulitnya kita menegakkan hukum ini.
Nah, cuma ya memang ada kejadian Vina dan Eki ini ya memang menurut saya juga ada manfaatnya. Jadi inilah apa namanya momentum kita dalam rangka memperbaiki penegakan hukum. Nah, ternyata kita sudah tahu saat ini sekarang ternyata ada 8 tahun yang lalu ada orang disuruh minum air kencing, ada orang yang disetrum, ada orang yang disiksa, ada orang sampai nangis-nangis dia menceritakan kondisi dia. Nah, jadi kita jadikan ini momentum untuk perbaikan hukum ke depannya agar tidak terjadi lagi. Dan juga ini kita jadikan juga manfaatnya apa? Kita bisa bersatu, kita bisa berkenalan, kita bersama-sama bisa berjuang ya. Memang dibutuhkan pengorbanan, ya pengorbanan waktu, biaya mungkin, pengorbanan seperti mungkin turun ke jalan dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa, demi tegaknya keadilan ya. Terus juga ini juga menunjukkan tali persaudaraan kita. Ya kita sama-sama orang susah ya. Kita ini sama-sama orang susah. Ya kita harus bersatu. Ya lihat buktinya tuh. Orang yang banyak duit sudah kelihatan nabrak orang, sudah kelihatan mukul orang, sudah kelihatan orang yang meninggal, CCTV-nya ada, orangnya bebas. Ya. Sekarang kalau yang perkaranya si Saka Tatal, CCTV-nya nggak ada, orangnya dihukum. Ada CCTV-nya yang jelas, yang nyata, orangnya bebas. Inilah ya carut marutnya hukum kita ini memang perlu kita kawal, ya perlu kita kita bahas ya, kita perjuangkan. Kan lucu ya, ada suatu peristiwa yang CCTV-nya bagus, memperlihatkan ada peristiwanya, ada orangnya, ada korbannya, orangnya bebas. Ada peristiwa CCTV-nya nggak dibuka, nggak ketahuan orangnya siapa, ya peristiwanya bagaimana, orangnya dihukum seumur hidup. Nah, bagaimana ini negara kita ini kan? Ya, makanya nanti kita kalau Pak Kapolri sampai nggak tegas terus ya mau nggak mau kita bergerak, ya, kita menyampaikan pandangan kita ya terhadap situasi dan kondisi seperti ini ya. Dan saya dari dulu saya mengatakan, kenapa saya mau turun ke jalan seperti ini, kenapa saya mau gugat, kenapa saya mau berkorban seperti ini. Ya saya sekali lagi ya, saya tidak mau membiarkan, saya juga tidak mau menyaksikan ya. Apalagi kita memelihara, saya tidak mau memelihara. Makanya kita harus hentikan. Kita harus hentikan, jangan sampai ya kita nanti menyaksikan ada ular di kandang ayam. Bagaimana itu kalau kita menyaksikan ular di kandang ayam? Selesai. Permasalahannya ular yang ngasih makannya kita. Ular apa Bang? Iya ular ini apa? Ular itu dia kan. Iya, kalau perlu rakyat harus turun, kalau perlu harus turun. Ya, kalau perlu harus turun. Kenapa harus turun? Agar ya jangan sampai nanti, saya juga kemarin kan waktu sidang juga saya menyampaikan kepada teman-teman bagi yang tinggal di Jabodetabek kalau bisa hadir di pengadilan. Karena harapan saya mau menyampaikan pesan kepada majelis hakim bahwa ya keinginan untuk melihat handphone dan CCTV itu bukan hanya keinginan saya, Herwanto doang atau sama teman-teman saya. Bukan, ini keinginan masyarakat Indonesia. Pengen tahu apa sih yang terjadi 2016 yang lalu. Nah, buka dong CCTV-nya, buka dong handphonenya, kita pengen tahu nih. Ya. Tanggal 7 sidang lagi. Tanggal 7 Agustus sidang lagi jam 10 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bagi yang tinggal di Jabodetabek silakan hadir. Biar kita sama-sama menyampaikan, bukan sama saya aja. Kita bareng-bareng masuk ruang sidang. Bareng-bareng kita menyampaikan kepada majelis hakim bahwa keinginan untuk melihat CCTV, keinginan untuk melihat handphone ya, isinya kebenarannya seperti apa, bukan hanya keinginan Herwanto saja, tapi keinginan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, saya makanya berharap agar bagi yang tinggal di Jabodetabek, kalau memang ada waktu silahkan datang. Kita biar sama-sama kita menyampaikan keinginan kita. Kalau perlu nanti saya kasih kesempatan ngomong di media.
Nah, jadi masyarakat juga bagaimana? Saya nanti ngomong akan menyampaikan ke media juga, tolong diwawancarai juga tuh masyarakat yang datang. Apakah mereka setuju dengan gugatan yang saya daftarkan? Ya, apakah mereka juga pengen melihat mengetahui kebenaran? Ya, saya nanti akan ngomong sama media, tolong diwawancarai juga tuh apa masyarakat yang datang kan. Rakyat ya harus datang penuhi. Mak-mak, bapak-bapak datang rame-rame. Sampaikan ke majelis hakimnya. Kayak dulu tuh kayak sidangnya Baradae itu, itu bagus tuh, rame kan, penuh tuh. Itu saya kan hadir tuh gitu. Nah, kalau sudah rame, datang ke sana, kita minta sama majelis hakimnya, tolong permohonan apa namanya gugatan kami dikabulkan. Nanti kan di dalam gugatan saya itu kan saya mintanya begini, saya tidak mau melihat CCTV itu sendirian. Saya menginginkan CCTV dan handphone itu dibuka di ruang persidangan, disaksikan oleh seluruh masyarakat yang boleh menyaksikan. Nah, itu keinginan saya itu. Saya juga tidak mau di dalam gugatan saya boleh ngelihat gitu, enggak. Karena nanti kalau saya ngelihat sendiri, nanti kan bisa timbul fitnah, timbul prasangka buruk. Nah, saya maunya itu CCTV dan handphone dibuka ya di ruang persidang dan pengunjung boleh menyaksikan agar kita fair, kita jujur, terbuka. Apa sebenarnya isinya? Kita sama-sama saksikan. Agar kita ya ibaratnya belajar terbuka lah, belajar transparan apa yang terjadi. Nah, kan kalau seandainya sudah mau dikabulkan, nanti saya komunikasi. Saya sudah mulai WA-WA sama Mas Roy Suryo. Ya mudah-mudahan nanti Mas Roy Suryo bisa bantu kan ngebuka CCTV sama handphone. Kapan Om bisa dibuka? Belum bisa dibuka karena gugatan masih berjalan. Kemarin Pak Kapolrinya nggak hadir. Mungkin lagi sibuk Pak Kapolrinya, nggak bisa hadir. Kita doain aja Pak Kapolrinya biar nggak sibuk, biar bisa hadir. Atau yang ada yang mewakili ya. Yang penting CCTV-nya diamankan aja Pak Kapolri sama handphonenya. Nanti biar kita bisa buka bareng-bareng. Kan kalau kita buka bareng-bareng, kita sama-sama menyaksikan apa yang terjadi. Ada wajah siapa sih di CCTV, ya kan? Penasaran, kita pengen tahu. Jangan-jangan di CCTV ada wajah baru, ya kan? Pengen tahu juga kita ada wajah siapa sih di CCTV, kenapa sih nggak dibuka? Siti, malam Siti.